Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi pembulatan bilangan bulat. Pembulatan atau taksiran ya pada bilangan desimal. Caranya gimana sih gitu? Nah, coba kita sebelum ke contoh soal kita baca aturannya gimana gitu. Aturan untuk pembulatan ya pada bilangan desimal. Yang pertama, untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang kedua. Untuk membulatkan bilangan sampai 2 desimal, perhatikan angka desimal yang ketiga, dan seterusnya. Contoh nih, 7,37. Nah, kalau kita mau ke 1 desimal, kita perhatikan apa? Angka kedua, berarti ini kan? Gitu. Kalau kita 5,127 gitu. Kalau kita pengen mengambil angka desimalnya itu 2 di belakang koma, ya, gitu. Mau ngambil 2, ini kan 1 nih. Kalau 1 kita harus lihat angka di belakang koma yang kedua. Kalau kita pengen angka di belakang koma ada 2, ya, berarti kita harus apa? Melihat angka yang ketiga. Di sini berapa? 7, gitu kan. Oke, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka yang di depannya bertambah 1, gitu. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, berarti berapa? 1, 2, 3, 4 kan kurang dari 5. Maka angka di depannya tetap atau tidak bertambah. Nah, jadi itu aturannya ya. Oke, lanjut ke contoh. Pada pembulatan bilangan desimal, contoh nih. Ya, di sini ada 5,70642 dibulatkan sampai 2 desimal ya. 2 desimal artinya kan ada titik-titik, koma, berarti ada berapa angka? Karena 2 desimal, berarti kita harus butuh berapa? 3 angka. Gitu kan. Karena ya kita mau ngambil 2 angka, berarti kita harus perhatikan angka pada urutan yang ketiga. Jadi, kalau ada angka 5,70642, kita akan membulatkan menjadi 2 desimal nih. 2 desimal. Berarti kan kita harus lihat yang ketiga. Yang ketiga angka berapa? Ini nih. Berarti kan kita mau bikin 2 angka nih, 2 desimal. Ini kan? Gitu. Jadi kita perhatikan angka ketiga. Angka ketiga berapa? Ini ya, ini ke 3 gitu. Patokannya angka ketiga nih. Nah, tadi kan syaratnya kalau kurang dari 5 itu angkanya tetap atau tidak berubah, gitu kan. Nah, kalau lebih dari atau sama dengan 5 itu ditambah dengan 1. Nah, karena di sini 6 artinya kan lebih dari 1 kan, lebih dari 5. Jadi dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 6. Ke depannya kan? Sorry. Oke, sekarang kita ada contoh nih. 5,70642 dibulatkan sampai 2 desimal. Berarti kalau 2 desimal kan, contoh nih, ini
0,2 desimal 1, 2 gitu. Ada dua angka di sini nih. Gitu. Kalau kita pengen dua angka di belakang koma, kita harus perhatikan angka ketiga. Angkanya itu berapa kira-kira gitu. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 5, maka dia nilainya apa? Bertambah 1. Kalau dia kurang dari 5, berarti dia tetap dengan angka tersebut gitu. Nah, sebagai contoh, kita kan mau pengen 2 desimal di belakang koma nih. Berarti kita lihatnya dia apa? Angka ketiga. Angka ketiga berapa? 6 gitu. Karena 6 lebih dari 5 ya, berarti kan dibulatkan apa? Nambah depannya jadi 1 gitu kan. Maka angka di depan 6 yaitu 0 ya. Kan 5,70642 ya. Kita kan dua angka di belakang koma. Jadi kita perhatikan angka di sini kan, angka ketiga 6. 6 kan di lebih dari 5. Jadi dibulatkan nambah ke depan jadi 1. Jadi berapa? 5,71. Itu ya. Nah, sekarang contoh selanjutnya. 7,638524 dibulatkan sampai 3 desimal. Berarti kalau 3 desimal, kita patokannya pada angka keempat. Angka keempat berapa? 5 ya. 5. Berarti kan kalau dia sama dengan atau lebih dari 5, artinya dia akan menambahkan satu angka di depannya. Berarti kan jadi berapa? Jadi 7,639 ya, karena kan 8-nya kan 5-nya kan nambah 1 di depannya. Jadi kan 9. Itu bisa ya, sebagai contoh gini nih. 5,77 sama 5,72. Kalau dibulatkan ya, ini jadi berapa? Kan tujuan kita bulatkan 1 desimal ya. 1 desimal gitu. Berarti kan kita perhatikan nilai kedua nih. Karena 7 itu lebih dari 5, berarti kan depannya nambah 1. Jadi berapa? 5,8. Kalau yang ini sama dirubah ke bentuk 1 desimal, karena 2, dia itu tetap atau dihilangkan gitu ya. Karena kan kita butuhnya 1 desimal. Berarti berapa? Ya udah 5,7. Itu. Saya. Nah, sekarang pembulatan ke bilangan satuan. Aturannya sama ya, gitu. Perhatikan angka desimal yang ke-1 atau ke per 10 gitu. Jika angka per 10 kurang dari 5, maka angka per 10 tersebut dihilangkan. Kalau kurang dari 5 itu dihilangkan sehingga angka satuannya tidak berubah. Jika angka per 10 lebih atau sama dengan 5, maka angkanya apa? Ditambah dengan 1 satuan. Itu ya. Sebagai contoh. Nah, tentukan hasil ya. Terus balik lagi ya. Tentukan hasil pembulatan ke satuan terdekat untuk bilangan-bilangan berikut. Ya, kan namanya satuan. Berarti kan nggak ada koma kan? Itu satuan kan ini. Kalau ini apa? Per 10 per 100. Jadi kan 111,48. Angka per 10-nya kan 4. 4 kan kurang dari 5. Jadi apa? Dihilangkan. Nah, ini ketemu berapa? Ya, 111.
Karena kan 4 itu kurang dari 5. Nah, untuk yang kedua nih, 613,54. Berarti kan kita lihatnya di sini nih 5 nih. 5 kan syaratnya apa? Syaratnya itu lebih dari 5 atau sama dengan. Berarti kan ini kan 5, artinya nambah depannya 1 kan. Jadi berapa? Jadi 614 gitu kan. Nah, yang ketiga 319,837. Nah, di sini ada 8 nih. 8 kan lebih dari 5. Itu kan per 10-nya itu kan 8. Berarti nambah depannya 1. Jadi berapa? Jadilah 320. Gitu ya. Contoh lagi nih. 412,75 sama 411,25 gitu. Kalau kita kita bulatkan kesatuan, ini jadi berapa? Jadi ini kan 7 nih. Ini ada 2. Patokannya kan itu. Jadi berapa? 413. Kalau ini tetap 411. Bisa ya? Tuh. Sekarang menaksirkan hasil perkalian ya dan pembagian gitu. Kalau tadi kan cuman hanya angkanya ya, nggak ada operasinya. Sekarang kalau kita operasikan, yaitu perkalian dan pembagian. Pembulatan bilangan desimal sangat bermanfaat dalam operasi hitung bilangan desimal. Karena dengan pembulatan kita dapat memperkirakan atau menaksir hasil operasi itu yang diperoleh. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan, maka kita dapat segera mengkoreksinya. Gitu. Sebenarnya tujuan dari pembulatan itu biar angkanya lebih simpel gitu ya, biar enak dilihat gitu, biar komanya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, di sini ada contoh ya. Tentukan taksiran hasil perkalian berikut. Yang A, 11,8 dikali 10,2. Jadi langkah pertama kita apa dulu? Kita bulatkan dulu. 11,8 ya, kita bulatkan jadi berapa? Jadilah 12. Kenapa 12? Karena kan komanya 8. Nambah 1 dong depan, berarti kan 11 tambah 1 12. Dikali 10,2. 10,2 kan koma 2. 2 itu kan dikurang dari 5. Jadi kan dihilangkan, tetap jadi 10. Jadi ketemulah 12 kali 10. Berapa? 120. Nah, sekarang ya. Di sini ada angka 15,375 dikali 11,75. Nah, kita kan mau dibulatkan ke dalam satuan ya. Bukan di belakang koma, tapi satuan ya. Meskipun di sini 7 ya sama 5, tapi kan depannya 3. Kalau dibulatkan sebenarnya gimana? Kalau di belakang koma lo ya. Berarti kan 15,4. Ini kan nambah 1, sini 1. Nah, ini kita bulatkan lagi. Karena dia 4, jadi dia 4-nya apa? 4-nya dihilangkan. Ketemulah berapa? Ketemulah 15 gitu. Kecuali di sini angkanya berapa? 4 ya. Contoh nih, 15,475 gitu. Kalau kita bulatkan gimana? Ini nambah ke depan kan? Gitu. Jadi 5. Jadi 16. Tuh. Nah, sekarang ada 111,75. Kita bulatkan menjadi berapa? 112. Tinggal kita kalikan. 15 dikali dengan 112. Ketemulah berapa? 1168. Nah, sekarang kalau taksiran pembagian gimana?
Tuh, sama ya caranya ya. Karena di sini ada yang contoh A 225,12 nih, jadi kan pasti dihilangkan dong, ketemulah 225. Nah, di sini ada 24,93. 9 nih, ada 9. Berarti kan nambah 1, jadilah 25. 225 dibagi dengan 25 berapa? 9. Sekarang contoh yang B nih. Ada 897,95. Nah, ketahuan ya, ini kan lebih dari 5, 9. Jadi berapa? Jadi 898. Ini ada 30,15. Pasti ini hilang dong. Itu. Cukup terus dengan 30. Gitu. Nah, dari sini kita bisa bulatkan lagi nih. Jadi berapa? Ini kita bulatkan jadi 900 dibagi 30 sama dengan berapa? 30. Gitu. Sampai di sini paham ya? Terima kasih.